Halo, selamat datang di Podcast Gajian. Ketemu lagi bareng kita di Podcast Gajian, podcast yang akan ngebahas soal isu-isu dunia kerja dari mulai tips, kemudian isu yang lainnya dari dua sudut pandang karyawan dan juga sudut pandang HRD. Sudut pandang HRD. Masih bersama saya, ada saya Budi dan juga Saya Dino. Mas Dino yang mewakili suara HRD dan saya mewakili suara karyawan. Hari ini akan ngobrolin soal, bahasanya masih nggak jauh-jauh soal interview, Mas Dino. Oke. Pertanyaan interview yang hampir nggak pernah luput dari HRD itu pertanyaan gini nih. Kamu 5 tahun ke depan punya rencana apa? Kok kepo banget HRD-nya 5 Kok kepo tahun. banget? Padahal ya urip-uripku gitu kan. Hidup-hidupku, hak-hakku kok tanya gitu kan. Nah, cuman kan kalau udah ditanya kayak gitu mesti dijawab toh. Betul sekali. Ya kan? Mau nggak dijawab ya nggak apa-apa, tapi ya besok nggak di situ. Ya, iya kan gitu kan, harus dijawab. Masalahnya kan di situ. Persoalan tuh HRD kepo apa enggak soal lain, cuman kan harus dijawab. Nah, dilemanya adalah misal mau kita jawab, otomatis jawabannya formal dong. Betul. Bukan saya tuh 5 tahun depan mau apa gitu kan. Nah, masalahnya itu pilihannya mau jujur atau enggak gitu kan. Misal kita ngelamar di perusahaan itu tuh sebenarnya memang cuman untuk batu loncatan. Artinya 5 tahun ke depan tuh pengen punya karir di bidang A di perusahaan A. Iya. Perusahaannya bukan di situ tuh. Iya. Nah, itu tuh mesti ngomong itu secara jujur buka-bukaan atau main aman. Atau main aman intinya. Ya saya 5 tahun ke depan pengen bisa jadi manajer di kantor ini dan punya anak buah. Itu kan main aman tuh. Itu jawaban yang yang HRD mesti tahu lah. Ini jawaban menjilat. Nah itu gimana tuh? Nah dari HRD itu pengennya bukan pengen dapat jawabannya, masih menilai jawaban itu seperti apa jawaban untuk pertanyaan kayak gitu tuh. Oke, biasanya kan pertanyaan itu 3 sampai 5 tahun ke depan ya HRD. 3 sampai 5 tahun ke depan. Tentunya dalam perusahaan kebutuhannya beda-beda Mas Budi. Betul. Saya pernah mengalami perusahaan yang memang dia hire karyawan sebenarnya bukan untuk jangka lama. Oh, untuk jangka pendek. Jangka pendek saja. Nah, ketika ditanya apakah apa tujuan Anda atau apa cita-cita Anda 3 sampai 5 tahun ke depan. Nah, kalau misal seperti itu apakah kita harus jujur atau enggak? Kan gitu. Nah, kita kan dilema nih. Kita mungkin enggak tahu nih ada perusahaan yang dia perusahaan itu ingin karyawannya lama di situ. Karena memang sudah menghabiskan mungkin kan biaya, waktu, tenaga. Ada perusahaan yang memang ingin mendapatkan karyawan yang ya 1-2 tahun lah, 2 tahun habis itu udah. Ada juga yang kayak gitu. Ada juga kayak gitu lah. Seperti kita jawabnya gimana ya memang selain cari aman juga lebih baik kita jujur aja gitu loh Mas. Kenapa kalau kita misal nggak jujur, misal gini, saya studi kasus aja nih ya biar enak ya studi kasusnya. Ya. Saya mau ngelamar di perusahaan Mas Budi. Mas Budi sebenarnya inginnya sih saya cuma dibutuhkan 2-3 tahun proyek selesai udah. Oke lah, tapi karena saya ingin menjilat. Oke 5 tahun lagi saya sekarang saya misal saya sebagai junior programmer sekarang ya. Betul. 5 tahun lagi saya ingin jadi senior programmer di sini. Saya juga ingin meningkatkan karir saya di sini, tidak hanya karir tapi juga jabatan, karena saya memiliki plan A, B, C, D, apalah itu, sehingga saya ingin bertahan lama di sini. Nah ternyata kan kita nggak tahu deh, Mas Budi butuhnya 2-3 tahun, saya maunya 5 tahun. Nah kira-kira Mas Budi kayak gitu cocok nggak nih? Aku cuma 2 tahun kok. Nggak cocok sih harusnya ya. Nggak cocok kan, karena kan cuman aku butuhnya cuma 2 tahun kok, ini mau 5 tahun di sini gitu. Tapi kan karyawan nggak tahu Mas. Ya, karyawan nggak tahu kan. Calon karyawan kan nggak tahu nih perusahaan ini tuh cuman butuh orang ini cuma 2 tahun. Kan nggak dibilangin di awal loh, kamu tak rekrut cuman tak pakai 2 tahun dong. Kan nggak mungkin dong. Iya.
Nah, maka itulah dengan interview ini kan kebanyakan yang menang adalah yang interview, Mas. Oh iya. Yang menginterview. Emang calon karyawan tuh selalu kalah ya, paham ya. Itu poin penting tuh. Selalu kalah. Selalu kalah. Tapi itu misalkan tadi contoh buat yang masalah waktu ya, Mas. Masalah waktu kontrak kayak gitu. Nah, kalau misal ya seperti itu sebaiknya kita jujur aja. Nah, jujur ya mungkin cari aman, karena yang namanya menang yang interview tadi itu kan kita namanya untung-untungan gitu loh, Mas. Selain emang kita mempersiapkan ilmu, mempersiapkan pengalaman, tapi juga kita harus melihat sisi dari untung-untungan itu juga. Ada terkadang kita cocok-cocoknya cocok di perusahaan A, ternyata di perusahaan B nggak cocok. Ya, mungkin itu bisa kan jadi. bisa jadi berarti kita di perusahaan A sebelumnya kita interview, kita gagal, bukan berarti kita nggak mampu. Tapi memang tidak cocok. Tidak cocok seperti sebenarnya itu. yang paling susah itu bukan paling susah, tapi mungkin yang paling dilema itu perempuan, Mas. Misal ngelamar umur 25 nih. Nah, 5 tahun ke depan pengen jadi apa? Punya planning apa? Ini kalau mau jujur nih, 5 tahun ke depan berarti kan udah harus nikah. Nikah artinya ngurus anak, ngurus suami. Berarti kemungkinan secara karir kalau suami nggak dukung harus keluar dong, gitu kan. Iya. Itu mau jawab jujur kayak gitu, berarti kan artinya aku nggak bisa diharapkan dalam jangka panjang nih untuk perusahaan. Itu kan dalam tanda kutip kayak ngurangi nilai jual. Menjual diri ke perusahaannya jadi, minus nih, ini nggak bisa jangka panjang nih di perusahaan. Kayak gitu tuh gimana tuh? Kalau hal seperti itu kan sudah terjadi sejak lama ya, Mas. Betul. Perusahaan pasti sudah paham lah cara-cara menghadapi perempuan kan. Pastinya kan kalau perempuan muda usia 20-an awal nanti akan sekitar berapa tahun lagi akan menikah. Kan pasti sudah dipersiapkan. Nah, bagaimana caranya manpower planningnya kita berbeda kan pastinya kan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki jauh lebih bisa diharapkan untuk bekerja lebih lama lagi. Betul. Atau bahkan karena laki-laki juga cita-cita dari laki-laki juga tinggi, meskipun perempuan ya bukan berarti perempuan nggak punya cita-cita ya. Tapi juga pasti ada, tapi kan jumlahnya tidak sesuai dengan laki-laki, tidak sebanyak itu. Betul. Pasti punya planning sendiri-sendiri lah perusahaan. Lah kalau menghadapi perempuan kayak gitu gimana? Pastinya kan sudah dilihat nih planning. Oke, ini kira-kira siapa inilah si A, usia 20 si Dedek ya. Si Dedek ini 23 tahun kalau ditanya mungkin dia ditanya 2-3 tahun lagi mungkin akan nikah. Ya pasti kita untuk mempersiapkan program tersebut. Begitu. Bukan berarti yang kalau yang tidak ingin menikah itu tidak langsung yang tidak ingin nikah langsung pasti dipanggil untuk belum tentu juga. Belum tentu juga. Sudah ada plannya sendiri-sendiri. Oh gitu. Oke. Berarti kesimpulannya adalah nggak usah takut untuk bilang jujur. Betul. Nggak usah takut untuk bilang jujur. Tapi ya tetap cari aman juga. Kan itu perusahaan juga ingin lihat planning kita ke depan, Mas. Kita tuh bisa nge-planning nggak sih, bisa menata ini nggak sih, menata karir kita. Berarti yang pengen dilihat sama HRD itu adalah ini orang punya planning hidup apa enggak gitu. Betul sekali. Apakah jangan-jangan cuma nurut apa kata perintah atasan doang? Berarti nggak cuma sekedar pengen ditanya maksudnya buat pengen tahu doang tuh. Buat pengen tahu kalau ini orang bisa jangka panjang di sini atau enggak tuh bukan cuma itu doang. Betul. Tapi juga dilihat kita bisa planning enggak. Kita bisa kreatif, inovatif nggak? Apa kita cuma ngikut-ngikut aja? Oke, berarti kalau jawaban detail misal 5 tahun ke depan pengen jawab di apa? Ini 1 tahun ke depan saya pengen ningkatin kompetensi. Terus 1 tahun ke depannya saya pengen dapat sertifikasi atau dapat kompetensi pengakuan profesi. Terus 1 tahun ke depannya lagi saya pengen nikah. 1 tahun ke depannya lagi saya pengen punya anak dan jabatan bisa naik. Boleh kayak gitu? Boleh sekali. Yang penting adalah kita boleh ambisius tapi tetap relevan. Oh gitu. Intinya seperti itu, tetap ambisius tapi tetap relevan. Oke. Udah jelas tuh berarti teman-teman. Gak usah takut kalau ngomong jujur apa adanya. Jujur apa adanya nggak apa-apa. Jujur apa adanya, tapi nggak usah curhat. Ya. Ntar dikira suruh jujur malah curhat. Saya tuh nggak tahu Pak, 5 tahun ke depan saya jodoh belum punya kan. Ya kan? Merencanakan hidup nggak bisa, merencanakan karir nggak bisa, gimana kita bisa percaya ini orangnya berkompeten gitu. kan. Nah itu tadi tips untuk
menjawab pertanyaan 5 tahun ke depan pengen jadi apa. Pertanyaan yang kadang suka bikin bingung. Nih orang ngapain sih tanya-tanya 5 tahun ke depan yang sekarang aja belum tahu mau jadi apa gitu. Nah, itu tipsnya tadi teman-teman. Jadi jangan takut lagi, oke? Kita masih akan ketemu lagi di podcast gajian di episode selanjutnya. Tapi sekali lagi teman-teman, kalau teman-teman merasa apa yang kita sampaikan itu tidak sesuai, silahkan tidak usah digunakan. Tapi kalau merasa teman-teman apa yang kita sampaikan bermanfaat, silahkan di-share. Karena apa yang kita sampaikan cuma sekedar dari Edukasi pengalaman. dan pengalaman. Tujuannya edukasi. Yang kita sampaikan dari pengalaman. Jadi bisa jadi beda dari beberapa sumber yang lain. Gitu? Oke? Betul sekali. Kita ketemu lagi di podcast gajian selanjutnya. Dadah.